Bagaimana kalau kita terkadang mengatakan saya tidak butuh siapa-siapa, tapi hanya butuh Allah? Apakah itu diperbolehkan? Nggak bisa. Antum merasa tak butuh siapa-siapa walaupun hanya Allah saja, kemudian tak butuh siapa-siapa selain Allah. Maknanya butuh Allah itu Allah yang akan mengatur melalui hamba-hambanya, dan Anda butuhkan hamba itu. Oleh karena itu ikhtiar diwajibkan, karena Allah akan mengatur segala-galanya melalui hambanya. Namun Allah, kalimat hasbunallah, cukup bagi kami Allah, bukan berarti menafikan orang lain yang akan datang membantu kita karena Allah takdirkan. Maka kita tidak butuh manusia. Siapa kita ini, siapa yang tidak membutuhkan manusia? Coba Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamd dalam salah satu kitabnya mengatakan, satu potong roti itu tidak akan bisa dinikmati manusia kecuali dengan banyaknya tenaga manusia lain untuk satu potong roti itu. Itulah manusia saking lemahnya. Satu potong roti butuh apa? Butuh orang-orang yang membuat alat pertanian, butuh yang bertani, butuh yang berdagang, butuh yang membuat alat roti, butuh yang membuat roti, butuh yang dagang roti baru sampai ke kita. Itu hanya satu potong roti membutuhkan tenaga puluhan manusia untuk sampai kepada kita. Bagaimana mungkin kita tidak butuh orang-orang di sekitar kita? Kita membutuhkan mereka, tetapi tidak kepada mereka dan melupakan Allah. Tetap hati kita tertambat yang paling tinggi dan paling besar yang kita harapkan hanya Allah. Itu makna hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka letakkan pada tempat yang benar. Saya tidak butuh siapa-siapa kecuali hanya butuh Allah. Kita butuh Allah dan butuh orang-orang yang Allah akan kirim kepada kita untuk kebaikan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi tidak boleh orang dulu yang kita butuhkan, baru setelah orang tak bisa baru ngadu kepada Allah. Nah, itu yang salah. Setelah manusia semuanya tak mampu, datang ini, usaha pertamanya selalu kepada manusia, seluruh pintu manusia tertutup, baru ingat Allah. Oh iya, ada Allah. Baru salat tahajud, nangis-nangis minta kepada Allah. Dia lupakan Allah dalam perkara hidupnya. Dia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang di sini berharap meminta, melas, tak dapat. Datang ke sini minta, melas, nggak dapat. Datang ke sini merasa seluruh manusia, pintu manusia tertutup. Dia bingung, baru ingat, oh ya ada Allah. Baru pergi sholat tahajud, baru minta. Subhanallah, itu pun Allah masih kabulkan loh Pak. Itu pun masih Allah kabulkan. Doa orang terjepit salah minta kemana-mana, tidak dapat, akhirnya minta kepada Allah dengan merintih, minta, menangis, Allah masih kabulkan. Walaupun Allah dijadikan yang terakhir. Lihat bagaimana pengasih dan penyayangnya Allah. Lihat bagaimana sabarnya Allah dengan sifat-sifat hambanya, berhadapan dengan perilaku hamba yang menghilangkan Allah dalam kepentingan mereka. Dan itu banyak manusia seperti itu sekarang ini. Begitu ada perkara yang dia ingat makhluk, makhluk. Setelah seluruh makhluk yang dia harap bisa menolongnya tak bisa, dia baru frustasi dan baru, oh ada Allah, baru menutup pintu langit dengan doanya. Waliyadzubillah. Dan bukan itu cara yang benar. Allah, Rasul mengatakan, di saat lapang ngadu terus kepada Allah, di saat sempit Allah akan bantu. Ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ketika Anda lapang, ketika Anda tidak sedang mendapatkan mudarat, terus kenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ketika Allah memberikan kepada Anda mudarat, ketika mudarat datang kepadamu, Allah akan tolong dan bantu. Kenapa? Di masa-masa lapang Anda adalah manusia yang ingat Allah. Maka siapapun di antara kita yang dapatkan mudarat, dan sebelum-sebelumnya dia adalah orang yang patuh dan taat kepada Allah dan rajin beribadah, Allah pasti tolong, Allah pasti bantu. Itu janji Rasulullah, dan janji Rasulullah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.